Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya kembali akan melanjutkan pembahasan soal-soal terkait dengan kompetensi teknis khusus untuk bidang atau formasi peranata komputer. Nah, di sini kita akan bahas soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 20. Bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Kita mulai dengan soal nomor 16. Berikut ini merupakan tahapan yang benar dalam mengembangkan perangkat lunak dengan metode Agile, ya, adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Kemudian B. Perencanaan, deployment, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, dan pemeliharaan. C. Perencanaan, tes perangkat lunak, implementasi, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. D. Perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, deployment, dokumentasi, dan pemeliharaan. Dan E. Perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, deployment, pemeliharaan, dan dokumentasi. Silakan teman-teman tentukan jawabannya. Saya akan hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Nah, perhatikan baik-baik ya pertanyaannya dan juga opsi-opsi yang ada pada soal nomor 16 ini. Di sini jawaban saya adalah A ya. Jadi tahapan yang benar ya, tahapan yang benar dalam mengembangkan perangkat lunak dengan metode Agile ini ya, itu ada 6. Jadi secara hierarki mulai dari perencanaan ya, kemudian implementasi, kemudian ketiga tes perangkat lunak, kemudian deployment, dokumentasi maksud saya, kemudian deployment, dan terakhir itu pemeliharaan. Jadi yang benar adalah A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perencanaan itu merupakan langkah di mana tim pengembang dan juga klien merancang apa saja yang dibutuhkan dalam suatu perangkat lunak yang hendak dibuat. Kemudian implementasi. Nah, implementasi ini merupakan tahapan di mana para tim pemrogram melakukan pengkodean pada suatu perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, tes perangkat lunak. Pada tahap ini, perangkat lunak yang telah diproduksi akan dites atau dicek. Setelah itu masuk pada tahap dokumentasi. Nah, di sini jika tahap tes perangkat lunak sudah selesai, maka di tahap dokumentasi ini dilakukan sebagai bentuk untuk memberikan kemudahan terhadap proses pemeliharaan atau maintenance ke depannya. Setelah dokumentasi masuk ke deployment. Ini merupakan tahap yang dilakukan untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang diciptakan dengan menguji kualitas sistem. Setelah deployment yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, ini tahap yang dilakukan dalam metode Agile ya. Tahap terakhir itu pemeliharaan. Nah, di sini dilakukan proses maintenance. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi bug yang mengganggu perangkat lunak. Ya, maka dari itu pemeliharaan ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus dilakukan secara berkala agar kualitas selalu terjaga. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya soal seperti ini muncul dalam tes nanti, saya harap teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar dan tidak keliru lagi dalam menentukan mana tahapan sesuai dengan urutan hierarkinya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 17. Perhatikan, sertifikat SSL merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memproteksi data pada jaringan internet. Berikut ini yang merupakan fungsi lain dari sertifikat SSL adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Melakukan autentikasi pada sebuah situs web untuk mengecek apakah situs web tersebut bisa diakses dengan cepat. B. Memastikan sebuah situs web yang dikunjungi merupakan situs web asli yang terjamin keamanannya. C. Mencegah adanya hacker yang mencuri data pribadi. D. Semua jawaban benar. Dan E. Semua jawaban salah. Nah, terkait dengan soal nomor 17 ini, lagi-lagi saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, hati-hati dengan opsi jawaban semua jawaban benar. Belum tentu. Ya, mungkin di beberapa soal ketika ada opsi jawaban seperti ini, ya itulah pilihan yang tepat. Tapi kita perlu menganalisis dengan tepat setiap opsi jawaban yang diberikan.
Nah, untuk soal nomor 17 ini jawabannya tentu saja adalah B ya, memastikan sebuah situs web yang dikunjungi merupakan situs web asli yang terjamin keamanannya. Nah, memastikan sebuah situs web yang dikunjungi merupakan situs web yang asli yang terjamin keamanannya, ini merupakan salah satu fungsi dari sertifikat SSL. Nah, berbicara tentang sertifikat SSL, sebetulnya ada banyak fungsi lainnya. Pertama, ya, misalnya melindungi data dan informasi penting pada website, meningkatkan reputasi website, meningkatkan performa SEO pada website, memastikan data apapun yang ditransfer antar pengguna dan situs atau antar dua sistem tidak dapat dibaca selain oleh pihak yang bersangkutan, menggunakan algoritma enkripsi, memungkinkan informasi sensitif seperti data kartu kredit, username, password, informasi penting ditransmisikan dari server ke klien atau sebaliknya. Dan ada juga secara garis besar SSL ini berfungsi sebagai pengamanan transmisi data di antara dua sistem yang berbeda. Jadi hati-hati, dipahami betul pertanyaannya, kemudian kita analisis dengan baik apa yang menjadi jawabannya. Ya, karena kalau misalnya kita salah melakukan analisis, tentu kita akan salah dalam menentukan jawaban yang benar. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 18. Perhatikan, gerbang logika dasar utama terdiri dari titik-titik. Kita coba lihat opsinya: A, NaN dan NOR, B, NOR dan NOT, C, N, NOR, NOT, D, NOT or NaN, dan E, N or NOT. Ya, gerbang logika dasar ya, yang paling dasar, yang paling utama. Nah, untuk soal nomor 18 ini, kalau misalnya teman-teman sudah sering berhubungan dengan yang namanya pemrograman, atau mungkin teman-teman masih bagus ingatannya, ya pasti teman-teman masih mengingat apa yang pernah dipelajari di bangku sekolah, bangku kuliah dulu. Karena untuk soal nomor 18 ini jawabannya pasti E ya, N or not. Jadi gerbang logika itu merupakan kombinasi satu atau beberapa input menjadi sebuah keluaran yang bernilai benar atau salah. Nah, dalam hal ini, nilai tersebut diwakili oleh bilangan 1 dan 0 atau sering dikenal dengan bilangan biner. Jadi hanya terdapat 3 gerbang logika dasar yang biasa digunakan dalam pemrograman komputer atau microcontroller, yaitu AND gate, OR gate, dan NOT gate. Ya, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Ya, selain ini sebetulnya ada lagi gerbang logika yang lainnya, tapi yang ditanyakan di sini adalah gerbang logika dasar utama. Jadi kalau gerbang logika dasar utama ya ini 3 ya, AND, OR, dan NOT. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 19. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output merupakan salah satu tugas dari titik-titik. Kita coba lihat opsinya: A, control unit, B, arithmetic and logic unit atau ALU, C, register, D, CPU interconnection, dan E, memory. Ya, hati-hati, perhatikan baik-baik soalnya dan perhatikan dengan seksama apa yang menjadi opsinya. Nah, untuk soal nomor 19 ini jawabannya tentu saja adalah A ya, control unit. Nah, jadi unit control atau control unit dalam sebuah CPU itu prosesor bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan aliran data serta instruksi antara unit pemroses lainnya dalam sistem komputer, termasuk alat-alat input dan output. Nah, control unit ini mengambil perintah dari memori, kemudian mendekode mereka dan mengatur bagaimana instruksi tersebut dieksekusi oleh unit pemroses dan alat-alat input serta output. Ini nomor 19, jawabannya adalah A, control unit. Selanjutnya soal nomor 20, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita di video kali ini. Perhatikan, struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian utama. Salah satunya ada yang disebut dengan working storage. Nah, working storage ini digunakan untuk titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A, memasukkan alat input, B, menampung hasil dari pengolahan data, C, menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan, D, mengisi sesuatu ke dalam ROM, dan E, menyimpan seluruh instruksi dari program yang diakses. Ya, perhatikan baik-baik, ingat lagi pelajarannya di kampus dulu ya, fungsi dari working storage. Nah, perhatikan opsi jawabannya. Nah, di sini jawaban saya untuk soal nomor 20 adalah C ya, menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan.
Nah, working storage atau sering juga disebut sebagai area kerja adalah bagian dari RAM, Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah oleh CPU, dalam hal ini prosesor, serta hasil pengolahan sementara. Jadi dia menyimpan data yang akan diolah dan data yang telah diolah, tapi sementara. Nah, jadi ini termasuk data yang dibutuhkan oleh program yang sedang berjalan dan hasil sementara dari operasi komputasi yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita sedang melakukan proses komputasi, hasil sementara dari proses komputasi yang kita lakukan itu akan disimpan di RAM, di memori, khususnya di bagian working storage. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami penjelasan saya di dalam video kali ini. Dan harapan saya tentu apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pada akhirnya keberhasilan itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari usaha, ketekunan, belajar dari kegagalan, keteguhan, dan dedikasi. Itu yang dikatakan oleh Colin Powell. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan sampai jumpa.